Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang laporan keuangan konsolidasian yang beranggotakan Febi Arwinandarisa dengan NIM 200210606005 dan yang kedua ada David Anisatul dengan NIM 2002106007. Dan terakhir ada saya, Divara Amalia dengan NIM 2002106019. Definisi. Berdasarkan PSHP nomor 11 paragraf 6 dikatakan kalau laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai suatu entitas tunggal. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan melakukan proses konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi yang terdapat pada pemerintah daerah. Neraca saldo dari semua entitas akuntansi, SKPD, dan entitas akuntansi PPKD menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Terdapat 7 laporan keuangan yang dibuat oleh PPKD yaitu 1. Laporan realisasi anggaran atau LRA. Kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL. Yang ketiga, neraca. Yang keempat, laporan operasional atau LO. Yang kelima, laporan perubahan ekuitas atau LPE. Yang keenam, laporan arus kas atau LAK. Yang terakhir, catatan atas laporan keuangan atau CALK. Proses penyusunan. Pada modul sistem akuntansi pemerintah daerah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Keuangan Daerah pada tahun 2014, proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian terdiri atas 2 tahap utama, yaitu tahap penyusunan kertas kerja atau worksheet konsolidasian dan tahap penyusunan laporan keuangan gabungan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan yaitu 1. Laporan realisasi anggaran, jurnal penutup LRA, laporan neraca saldo setelah penutupan. Yang kedua, laporan operasional, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup. Yang ketiga, neraca setelah terlebih dahulu membuat jurnal penutupan dan neraca saldo setelah penutupan. Yang keempat, laporan perubahan SHL. Yang kelima, laporan perubahan ekuitas. Yang keenam, laporan arus kas. Yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Berikut contoh proses penyusunan laporan konsolidasi. Laporan realisasi anggaran, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Berdasarkan neraca saldo pemerintah daerah, fungsi akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen laporan realisasi anggaran dan kemudian disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Nilai kolom debit dan kredit pada kolom laporan realisasi anggaran kemudian dijumlahkan. Selisih antara kedua nilai ini merupakan nilai silpa, tahun berjalan. Nilai ini ditempatkan di bawah kolom yang nilainya lebih kecil, sehingga akan diperoleh nilai seimbang di antara kolom kredit dan debit dan kredit. Bersamaan dengan membuat LRA, PPKD juga membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi 0. Berikut contoh jurnal penutupan LRA. Pendapatan LRA pada debit sekian, penerimaan pembiayaan LRA pada debit sekian, apropriasi belanja pada debit sekian, apropriasi pengeluaran pembiayaan pada debit sekian, estimasi perubahan SAL pada kredit sekian, belanja pada kredit sekian,
pengeluaran pembiayaan pada kredit sekian, estimasi pendapatan pada kredit sekian, estimasi penerimaan biaya pada kredit sekian. Selanjutnya, setelah membuat jurnal penutupan akuntansi BPKD, menyusun neraca saldo setelah penutupan RRA. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak David. Laporan operasional, jurnal penutup, laporan operasional, dan neraca saldo setelah penutupan. Berdasarkan neraca saldo setelah penutupan LRA, fungsi akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen laporan operasional untuk kemudian membuat laporan operasional. Bersamaan dengan pembuatan LO, PPRD juga membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LO menjadi 0. Halaman berikut menjelaskan contoh jurnal penutup. Laporan operasional. Uraiannya pendapatan LO pada debit sekian, surplus defisit pada kredit sekian, beban pada kredit sekian. Kemudian setelah membuat jurnal penutupan, fungsi akuntansi PPKD menyusun neraca saldo setelah penutupan LO. Menyusun neraca, jurnal penutup akhir, dan neraca saldo akhir. Berdasarkan neraca saldo setelah penutupan LO, fungsi akuntansi PPKD membuat neraca. Bersamaan dengan pembuatan neraca, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun surplus atau defisit LO ke akun ekuitas. Berikut contoh jurnal penutup akhir. Laporan operasional, uraian surplus atau defisit pada debit sekian, ekuitas pada kredit sekian. Setelah membuat jurnal penutup akhir, fungsi akuntansi PPKD menyusun neraca saldo akhir. Neraca saldo akhir ini akan menjadi neraca awal untuk periode akuntansi yang selanjutnya. Berikut merupakan contoh format neraca PPKD pemerintah kabupaten atau kota. Pemerintah Kabupaten neraca per 30 Desember 2021 dan 2020. Uraiannya aset lancar, kas daerah sekian 2021 sekian, 2020 sekian, dan seterusnya. Berikut ini adalah lanjutan dari format neraca PPKD pemerintahan kota sebelumnya. Selanjutnya, laporan perubahan SAL. Laporan perubahan SAL dalam laporan realisasi anggaran yang telah dibuat sebelumnya. Fungsi akuntansi PPKD dalam menyusun laporan perubahan SAL. Laporan perubahan SAL ini merupakan akuntansi silpa, periode berjalan, dan tahun-tahun sebelumnya. Halaman berikutnya merupakan contoh format laporan perubahan saldo anggaran lebih pemerintahan daerah. Menyusun laporan perubahan ekuitas. Menyusun laporan perubahan ekuitas selanjutnya, fungsi akuntansi PPKD membuat laporan perubahan ekuitas menggunakan data ekuitas awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari laporan operasional yang telah dibuat sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas PPKD. Berikut merupakan contoh format laporan perubahan ekuitas pemerintah daerah.
Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Feby. Selanjutnya membuat laporan arus kas. Laporan arus kas disusun oleh Bendahara Umum Daerah. Inti unsur dari laporan arus kas adalah penerimaan kas dan pengeluaran kas. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku besar kas dan juga jurnal yang telah dibuat sebelumnya. Berikut ini adalah contoh dari laporan arus kas. Selanjutnya adalah lanjutan dari contoh laporan arus kas yang tadi. Selanjutnya ini juga lanjutan dari laporan arus kas yang tadi. Membuat catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan dan atau rincian dari nilai yang tertera dalam laporan realisasi anggaran. Laporan perubahan sal, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Hal-hal yang diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan antara lain, yang pertama, informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Yang kedua, informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro. Yang ketiga, ikhtiar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Yang keempat, informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk ditetapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Yang kelima, rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka keuangan. Yang keenam, informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dan yang terakhir, informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Berikut merupakan contoh format catatan atas laporan keuangan pemerintahan kabupaten. Ini adalah contoh format laporan catatan atas laporan keuangan pemerintahan kabupaten. Pengungkapan laporan keuangan konsolidasi. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran atau barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan
atau PSAP No 11 paragraf 15 sampai 16. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di tempat dan waktu yang telah dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.